Assalamualaikum Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, Ustadz, tim, serta peserta kajian dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya terkait sholat dan rasa berat untuk mendirikannya. Jadi saya sudah Islam semenjak lahir karena orang tua saya Islamnya sangat baik. Hanya saja pada saat remaja dan merantau saya sempat menjadi semacam ateis, mencari agama-agama yang benar, mencari-cari agama yang benar karena tidak yakin dengan Islam. Kondisi itu berlangsung cukup lama, jadi selama 4 sampai 5 tahun saya tidak mengerjakan sholat, puasa, dan lain-lain. Alhamdulillah kondisi membawa saya kembali percaya pada Islam, mungkin karena doa orang tua juga. Anehnya dan sedihnya, meskipun saya suka ikut kajian, baca buku, bahkan bisa hafal Al-Quran, saya masih sangat sulit untuk sholat 5 waktu. Kadang saya sholat, kadang saya tidak. Tapi ketika meninggalkan juga saya nggak yang gimana-gimana, padahal waktu kecil saya telat sholat saja bisa sampai nangis. Suami saya juga sudah selalu ngingetin saya untuk sholat, tapi saya malah suka malas-malesan. Padahal saya paham sholat itu penting. Kalau diminta jelasin kenapanya kayaknya saya bisa bawa ayatnya, haditsnya, tapi kenapa hati saya batu sekali ya, bisa-bisa saja kalau nggak sholat. Apa ini karena dosa-dosa saya bertahun-tahun tidak sholat? Apa saya harus diruqyah, tobat nasuha, dan apa suami saya harus ambil langkah memukul saya tiap saya tidak sholat? Tapi kayaknya suami saya juga nggak tega. Jadi saya sudah taubat nangis-nangis, sholat full seminggu, tapi habis haid biasanya saya drop lagi. Ada beberapa hari nggak sholat sebelum akhirnya iman saya naik. Jadi masalahnya adalah ketika iman saya turun, iman saya drop banget sampai minus. Bagaimana ya Ustadz? Minta masukan dan nasihatnya. Terima kasih, jazakallahu khair. Alhamdulillah afana mimma ibtalaha bi wa faddalana ala katsir mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa ilmu itu bukan maklumat. Buktinya beliau bisa sampaikan ayatnya, hadisnya, tapi dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu di hati, bukan di kepala. Bisa kita kasih, kata beliau kan tadi, saya bisa bawakan ayatnya, hadisnya, tapi kenapa hati saya batu sekali? Itu poin. Jadi kita harus tahu akar masalah. Akar masalahnya di hati. Dan bagaimana merubah ilmu yang maklumat tersebut menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan caranya adalah dengan memuliakan ilmu, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan. Jadi hadirin Allah muliakan, hanya dengan memuliakan ilmu kita bisa mendapatkan ilmu nafi. Mulai dari niat, lalu sikap, posisi duduk ketika kajian, mencatat, lalu minta pertolongan sama Allah. Dan kalau ada kajian offline, datang kajian offline, karena itu penting untuk memuliakan ilmu. Lalu berusaha diamalkan ilmunya. Dan kalaupun awal-awalnya agak hambar, nggak masalah, karena kebaikan itu kebiasaan. Nabi SAW yang mengatakan kebaikan itu kebiasaan, harus dibiasakan. Kebaikan itu kebiasaan. Lalu kerjakan amalan-amalan yang bisa melembutkan hati kita. Perbanyak zikir pagi petang jangan sampai lewat. Perbanyak bertasbih, perbanyak bertahmid, perbanyak bertakbir, perbanyak istighfar. Ini penting, perbanyak istighfar. Itu melembutkan hati. Lalu harus lagi-lagi punya lingkungan, hadirin, punya sahabat-sahabat yang soleha. Punya lingkungan itu penting. Itu kebutuhan jiwa, kata para ulama. Punya sahabat-sahabat yang soleh itu kebutuhan jiwa. Apakah perlu taubat? Ya, selalu perlu taubat. Taubat itu kewajiban seumur hidup, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Apakah saya harus diruqyah? Ruqyah diri kita sendiri dengan apa? Dengan baca
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca sebelum tidur, baca dua ayat terakhir Al-Baqarah di waktu malam, baca doa sebelum tidur, baca pagi petang, baca Al-Quran, dan rutin baca Al-Baqarah di rumah kita, itu poin. Dan lain-lain. Allah ta'ala misal.